mikrofon terus mute, mikrofonnya on mute ya, tapi Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas Randy, udah masuk ini kayaknya nih udah masuk room Zoom ya Mas Randy. Alhamdulillah. Juga nih sudah ada di dalam room Zoom nih. Alhamdulillah sudah gabung. Alhamdulillah. Ya mungkin sebentar lagi kita bisa mulai ya Mas ya. Sekitar. Oke, untuk mempersingkat waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja-puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya lah kita semua bisa hadir dalam room Zoom meeting kali ini dalam acara Lajisna, sekali Lajisna yang acaranya memang rutin kita adakan dalam sebulan itu 2 kali insyaallah. Sebelumnya saya berterima kasih untuk Lajisna nih yang sudah mempercayakan saya bisa memandu acara ini, bisa memoderatorin acara ini karena sebenarnya kesempatannya sangat spesial sekali nih karena saya benar-benar bisa memoderatorkan seorang yang sangat fenomenal sekali ini. Beliau juga guru saya banyak banget belajar dari beliau yang Masya Allah ilmunya walaupun masih sangat muda nih tapi Masya Allah ilmunya sangat luar biasa dan juga banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah dari beliau nih Masya Allah. Semoga yang ada di sini juga bisa merasakan manfaatnya karena kan sebaik-baiknya ini kalau dari yang saya pernah coaching sama beliau juga sering sekali beliau itu bilang khairunat anfa'um linas, baik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Semoga dengan adanya ini bisa menjadi salah satu sarana untuk kami Lajisna ataupun saya pribadi memberikan manfaat untuk sebanyak-banyaknya umat, sebanyak-banyaknya manusia. Sebelum kita memulai, agar acara yang kita laksanakan pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan keberkahan dari Allah, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga dilanjutkan dengan membaca tilawatul Quran dari salah seorang qori muda kita nih, Masya Allah, yang sekarang juga menjadi ketua Prisma Al-Azhar di tahun 2018-2020 yang beliau juga aktif di sebagai imam di Masjid Al-Furqan United Chapter. Semoga beliau Allah berkahi kehidupannya, Allah berkahi setiap jalannya, Allah berkahi setiap dakwahnya. Untuk Naruddin Ali untuk waktunya dipersilakan. Jazakumullah khairan katsiran. Suaranya dengar atau tidak? Ya, kedengaran. Kedengaran ya. Mungkin sambil didengar teman-teman yang di rumah bisa buka di surah Al-Qur'annya di surah Al-Baqarah halaman 23 di ayat 153. Sudah dibuka semua ya mudah-mudahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات ورحمة وأولئك هم المهتدون Sadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu sabar dan sholat. Sungguh, Allah, jangan kami pasti akan menguji ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan kami pasti akan mengubah benar Allah dengan segala kepada orang-orang yang sabar. Yang apabila ditimpa musibah, menyalah kami kembali. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Maha benar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah kita sama-sama dengarkan yang suara yang sangat indah sekali dari Ali ini, Insya Allah ya, semoga kita yang mendengarkan dan yang membacakan sama-sama mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum masuk ke materi, saya sebenarnya ingin sedikit berbincang-bincang nih dengan Ali. Assalamualaikum Ali. So, sepertinya terputus nih untuk sambungannya ya. Ali, Assalamualaikum. Assalamualaikum Ali. Kalau mungkin dari sinyal ya, pengaruh sinyal dari beliau di sana, Insya Allah semoga tidak mengurangi niat baik beliau di dalam menyukseskan acara ini. Ya, oke. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ali, di masa pandemi ini ya, kan kita jadi ke unmute, jadi nggak bisa buka sendiri ya, harus lewat admin. Ya, tidak apa-apa Ali. Jadi gini Ali, terkait sama tema kita nih, miracle in pandemic. Nah, kalau menurut Ali sendiri, keajaiban itu pernah nggak dirasain selama masa pandemik ini ya? Karena kan seperti yang kita tahu nih, banyak banget dari segala aspek yang terdampak ya, baik dari itu perekonomian, baik itu dari segi, bahkan dari segi kita beribadah pun itu terdampak gitu. Yang biasanya kita setiap pekan ikut kajian atau mungkin ikut holaqoh gitu. Cuman karena ada pandemik ini jadi kita harus off dulu gitu. Atau bahkan dari yang anak-anak sekolah pun terdampak gitu, yang
dari yang butuh kuota, yang tadinya bisa uang itu untuk makan dan dijadikan untuk kuota gitu, dan juga yang tadinya mereka bisa main-main di sekolah, bisa menimba ilmu di sekolah, jadi sekarang jadi melalui online gitu kan. Ya sedikit lebih kurang efektif sih kalau menurut saya pribadi. Nah, kalau dari Ali sendiri, ada nggak sih hal-hal yang dirasakan atau apa yang pernah dirasakan terkait miracle ini di masa-masa seperti sekarang, Ali? Gimana ya, kalau bisa ditanya ngerasain atau enggak, mungkin terlalu banyak terlalu banyak kebaikan Allah yang berikan buat kita semua gitu. Cuman kadang kitanya aja yang kadang-kadang di balik semua ujian itu rasa bahwa kayaknya semua gitu. Karena saking yang namanya manusia selalu berpikir tentang hal-hal yang baik aja yang menimpa dirinya. Tapi kita sebenarnya harus melihat lagi, bisa jadi sesuatu yang kita nilai itu buruk, bisa jadi ini yang tadinya kita anggap itu pikir tentang hal-hal yang baik aja yang menimpa nilai itu buruk, bisa jadi yang kan teman-teman banyak yang WFH gitu ya, yang work from home gitu, yang ke rumah lagi gitu, atau yang memang benar-benar dia dirumahkan gitu, yang nggak bisa kerja, nggak bisa aktivitas lagi, atau bahkan menafkahkan kayak keluarganya juga agak susah kan gitu ya. Semua berdampak gitu, yang tadinya pengeluaran hanya biasa-biasa ternyata ada tambahan yang lain kayak kuota dan segala macam gitu. Tapi sebenarnya kita harus berpikir positif gitu ya, karena sungguhnya Allah itu tergantung bagaimana kita berprasangka. Jadi kalau kita insya Allah baik. Tapi kalau kita pikiran negatif terus semua akan negatif gitu. Nah, kalau misalnya ditanya miracles, kayaknya Anda nggak bisa menggambarkan gitu. Tapi yang Anda bisa lihat adalah ketika semua aktivitas dihentikan yang sangat fun gitu ya, yang tadinya sering berkumpul kerja dan segala macam gitu, tiba-tiba harus di rumah gitu. Kita ambil positifnya, kita bisa kembali lagi dengan keluarga gitu, bisa lebih dekat lagi dengan istri kita, anak-anak kita, orang tua kita gitu, atau bahkan kita bisa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu, yang tadinya kerja kita hanya berpikir tentang dunia gitu, akhirnya kita berpikir coba kita buka lagi Quran kita, coba kita buka lagi hadis-hadis yang mungkin sempat kita hafalkan, atau kita buka lagi hadis solihin, kitab apapun yang terjemahan yang kita bisa lihat ikhtisar atau nilai kebaikan di dalamnya gitu. Jadi tergantung kita menyikapi. Jadi kalau misalnya kita lihat semuanya negatif, akan negatif. Tapi kalau misalnya kita lihat ini ada sisi positifnya, insya Allah itu jadi bagian pahala buat kita, karena kita sudah berprasangka baik pada Allah. Jadi insya Allah dengan kondisi pandemi seperti ini, yang tadinya tidak ada ide-ide, tiba-tiba punya ide-ide cemerlang gitu, jualan atau apalah gitu, atau bikin kelas online segala macam. Artinya semua kembali ke kita. Ketika kita diberi musibah, ya kita yang menyikapinya gitu, ambil positif atau ambil negatif gitu. Jadi maksimalkan kondisi kita masih di rumah ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, lebih dekat kepada keluarga, dan lebih menjaga diri kita bahwa segala sesuatu musibah itu pasti ada hikmahnya. Mungkin dari anak itu sih ya. Insya Allah. Sedikit tapi dalam sekali nih Ali. Jadi memang benar Ali. Jadi terkadang kita juga terlalu terfokus sama masalahnya ya. Bahkan ternyata di balik itu juga tadi yang Ali. Iya, betul. Ternyata masih banyak loh, kayak misalkan kita jadi berkumpul dengan keluarga, bagi yang sudah berkeluarga ya. Lain hal dengan yang jomblo ya, no mention. Jadi kita bisa lebih banyak sama keluarga kan. Terus juga tadi benar juga, yang tadinya memang kita punya mental karyawan, justru di saat pandemi kayak gini kita harus survive, dan ternyata itu banyak orang-orang yang beralih jadi pengusaha. Bahkan saya juga ada salah satu kenalan saya itu dia seorang manajer perusahaan yang memang dia salah satunya terkena dampaknya juga. Dan masya Allah jalan beberapa bulan ini justru sekarang dia jadi pengusaha kebab. Dan itu kita nggak ada tahu gitu. Maksudnya saat orang-orang ngelihat, oh ini jadi musibah loh, ini jadi masalah loh buat kita, ternyata di balik itu semua ya banyak loh gitu yang
ternyata yang bisa kita ambil, banyak yang bisa kita petik, dan justru yang Masya Allahnya jadi apa ya, jadi sesuatu yang ngerubah hidup kita justru jadi lebih baik. Itu sih Masya Allah banget. Dan juga keren ngomong-ngomong terkait pandemik ini, buat teman-teman sahabat kebaikan juga nih yang sekarang udah bergabung di room Zoom kita. Jadi Lajisna itu sebenarnya ada, menurut sepengetahuan saya, Lajisna itu adalah memang dia yang lembaga yang paling konsisten dalam membantu COVID-19 ini dengan programnya yang dicanangkan itu program sedekah bergizinya. Jadi program sedekah bergizi ini didedikasikan memang untuk kesehatan, untuk petugas-petugas kesehatan dan masyarakat umum, khususnya yatim dan duafa. Dan juga dari program sedekah bergizi ini kita memberdayakan juga pedagang-pedagang kecil. Jadi bukan kita beli secara umum yang memang dia sudah ada dia sudah punya nama lah gitu, perusahaan-perusahaan besar yang sudah punya nama, tapi kita lebih terfokus ke pedagang-pedagang yang memang sekarang sedang terdampak COVID-19 ini. Jadi program ini rutin dijalankan. Dan juga setahu saya Lajisna juga itu lembaga yang menurut saya itu kalau membantu itu tidak pandang bulu nih teman-teman sahabat kebaikan semua. Kenapa tidak pandang bulu? Jadi kalau menurut saya nih, lembaga-lembaga lain itu banyak pertimbangannya untuk membantu orang lain gitu ya. Banyak pertimbangannya, banyak birokrasinya yang dipertimbangkan. Tapi beda dengan Lajisna gitu. Lajisna itu memang hadir untuk mereka-mereka. Selain anak-anak yatim dan duafa yang memang membutuhkan, Lajisna juga hadir ke anak-anak marginal, anak-anak jalanan, terus lingkungan-lingkungan kumuh, lingkungan-lingkungan pemulung. Terus juga di sana selain untuk menghapus kemiskinan, Lajisna juga memang membantu pemerintah juga dari segi pendidikannya. Jadi anak-anak itu bagaimana caranya oleh Lajisna ini, kita tuh nggak mau sekedar ngasih ikannya aja, tapi Lajisna ini ingin mengasih tali pancingnya gitu kan. Jadi dia mengentas kemiskinannya itu dengan benar-benar memberdayakan anak-anaknya juga, memberdayakan masyarakat juga gitu. Jadi bukan cuma sekedar disuapin kasih sembako udah kelar gitu, tapi benar-benar dibimbing. Dan juga yang terpenting, kenapa saya bilang ini Lajisna ini hebat gitu, lembaga yang menurut saya hebat gitu, karena kalau lembaga-lembaga lain itu tadi banyak banget birokrasinya, banyak banget persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi gitu. Wah ini nggak bisa nih, padahal itu butuh bantuan gitu. Yang paling saya ingat adalah Lajisna ini yang terpenting itu adalah bagaimana kita itu memanusiakan manusia. Itu masalah banget. Makanya saya semangat pas diminta bantuan oleh Lajisna ini semangat banget gitu untuk membantu, karena tadi melihat visinya itu sangat bagus gitu memang untuk perkembangan Indonesia ke depannya, bukan cuma Indonesia tapi mungkin seluruh umat Islam lah mungkin ya untuk ke depannya, karena bukan cuma di Indonesia, Lajisna juga sudah membantu ke Palestina, terus juga kemarin kalau nggak salah lihat saya juga sempat ada program Libanon. Itu untuk teman-teman semua yang ada di sini yang mungkin ingin tahu lebih lengkapnya terkait Lajisna, bisa cek di www.lajisna.org, atau juga bisa follow juga Instagramnya di @lajisna. Nah, Ali sebelumnya terima kasih nih untuk tadi bincang-bincangnya, walaupun sedikit tapi insya Allah berkenan sekali untuk kita semua, menambah hasanah pengetahuan kita lah. Dan juga tadi Masya Allah banget suaranya nih Ali. Jazakallah khair nih Ali. Sekarang kita masuk ke materi inti kita nih. Kita sapa dulu di sana guru saya, Masya Allah, yang saya sangat-sangat hormati. Saya juga sangat banyak belajar dari beliau. Sebelum saya memulai usaha Rumah Teduh Hamba ini juga saya banyak belajar dari beliau. Assalamualaikum Mas Randy.
Waalaikumsalam Masya Allah. Mas Randy, apa warahmatullahi kabar Mas wabarakatuh. Randy? Kita udah lama banget gak bertemu ya Mas. Alhamdulillah. Terakhir Terakhir itu kapan? kita podcast bareng ya di bulan apa sebelum pandemi ya Mas ya? Di Masya kantor Allah. itu Dari ya. situ tuh saya pengen banget nih Mas. Pengen banget kapan ya kolaborasi lagi dan Masya Allah nih di Lazisna ini mulai apa ya terpenuhi doanya. Masya Allah. Alhamdulillah dikasih umur lagi. Iya, selalu Mas Randy. Mas Randy, ini teman-teman kayaknya udah nggak sabar banget nih pengen pengen apa ya sharing-sharing bareng Mas Randy nih. Nah, untuk teman-teman juga yang nanti mungkin ada pertanyaan bisa langsung chat aja jika nanti waktunya memang masih memungkinkan. Kita akan bacakan satu persatu dan nanti juga Mas Randy insya Allah akan menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Untuk Mas Randy, untuk waktu dan tempatnya dipersilakan Mas Randy. Tafadhol. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Khususan para pengurus Lazisna, para hamba-hamba Allah yang Engkau kirimin hari ini ya Allah, untuk bisa kenal sama Engkau lebih dekat lagi, lebih jujur lagi ya Allah. Karena maafkan kami ya Allah, seringnya pakai topeng-topeng terus. Biar dibilang orang alim, biar dibilang orang hebat. Padahal Engkau tahu ya Allah gimana maksiatnya kami. Padahal Engkau tahu ya Allah gimana riaknya kami. Padahal Engkau tahu ya Allah seberapa sering kami menggunakan namamu ya Allah untuk membesarkan nama hamba sendiri ya Allah. Astagfirullah. Maka ya Allah, terima kasih. Engkau izinin kami bisa kumpul hari ini, siang ini. Dan bukakanlah hati kami ya Allah, agar kami bisa melihat-Mu dalam kondisi apapun. Bukan malah semakin kabur perjumpaan denganmu nanti Allah, tertutup dengan ketakutan-ketakutan dengan keadaan, kekhawatiran masa depan, dan ketakutan hari ini. Duhai Allah, izinin siang ini bukan hanya terhitung sebagai amal soleh, tapi jadi hari titik balik hamba kepadamu ya Allah. Demi Allah, demi namamu ya Allah, sekuat apapun kami mau ikut acara hari ini, kalau Engkau nggak ngirim undangan, nggak sampai kami di sini ya Allah. Sekuat apapun kami mau nolak ya Allah, tapi kalau Engkau sudah kirim kami ke ruangan ini, sampai kami di sini ya Allah. Dan Engkau pasti punya maksud dengan semua ini. Maka izinkan kami bisa menjadi hamba-Mu yang baik,
Yang kerinduan pertemuan denganmu ya Allah melebihi kerinduan dengan apapun. Yang puncak kenikmatannya adalah perjumpaan denganmu ya Rasulmu ya Allah. Melebihi perjumpaan dengan dunia. Kenikmatan dunia. Capek ya Allah. Tertipu dengan dunia terus. Capek ya Allah. Pakai topeng-topeng terus. Maka izinkan ya Allah hari ini. Engkau bukakan hati kami. Engkau angkat hijab-hijab hati kami. Untuk bisa mengenalmu ya Allah. Dalam keadaan gelap hari ini. Pandemik hari ini. Dan demi namamu ya Allah. Tidak ada takdir yang salah. Tidak ada takdir yang buruk. Alhamdulillah semua baik. Rabbi zidni Allah. Warzuqni fahma. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Tuntun kami hari ini Allah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Selamat siang keluarga saya semua. Sehat semuanya? Ini chatnya dibuka kan ya? Nah, kita jawab di dalam kolom chat aja deh ya. Karena nggak dibuka soalnya. Sehat, alhamdulillah sehat. Saya bukan ustadz, jangan panggil ustadz. Saya izinin aja hari ini jadi teman ngobrol aja. Jadi teman ngobrol. Teman ngobrol yang semoga dari ngobrol-ngobrol hari ini Allah berikan hal yang paling indah di hidup kita. Amin. Oke. Apa tuh hal paling indah? Mau nggak dapat hal paling indah di dunia ini? Kan banyak amin tuh. Alhamdulillah. Mau nggak dapat hal yang paling indah di dunia ini? Mau ya? Apa tuh? Nikmat paling indah. Itu apa? Nikmat paling indah itu apa? Nikmat sehat. Apalagi? Nikmat iman. Nikmat Islam. Oke. Nikmat nafas. Panjang umur. Nikmat hidayah. Oke. Saya kan nanyanya lebih nikmat mana ya? Berarti ini ngomongin rasa. Bukan pengetahuan. Sekarang kalau saya bandingin. Lebih nikmat mana? Saya setuju tuh, iman sama Islam. Saya setuju. Tapi lebih nikmat mana? Iman Islam yang kita omongin barusan tuh, atau lebih nikmat yang ini? Itu apa? Selesai Zoom meeting ini, tiba-tiba utang Anda lunas semua. Ayo, lebih nikmat mana? Mulai senyum-senyum tuh. Lebih nikmat mana? Selesai Zoom meeting ini, tiba-tiba bisnisnya Allah legitin sampai sehari bisa 6-10 M omsetnya. Ayo lebih nikmat mana? Yang pertama apa yang kedua? Kalau mau jujur ayo lebih nikmat yang pertama apa yang kedua? Tuh kan baru tuh yang kedua mas. Alhamdulillah saya ditemenin orang-orang jujur ini. Tapi sudahlah. Terlalu banyak bertopeng tuh capek. Berpura-pura beriman itu melelahkan. Ya enggak? Berpura-pura beriman itu melelahkan. Yang enggak melelahkan bahkan lagi adalah yang beriman. Kita jawab tuh, enggak mas, lebih nikmat yang pertama mas. Ya alhamdulillah kalau memang itu alhamdulillah. Tapi rata-rata kita kayaknya yang kedua lebih nikmat deh mas. Ya enggak apa-apa juga. Justru jujur itu adalah pintu awal pertobatan. Jujur itu adalah tanda dia mengakui diri, dia paham posisinya di mana, dan dia paham mau kemana seharusnya. Maka dia akan jalan lebih duluan nanti, ketemu jalan pulang. Iya mas, kayaknya yang kedua nih mas.
Anda pernah jatuh cinta nggak? Pernah jatuh cinta nggak? Atau udah lupa? Miss D rasanya jatuh cinta nih sama bapak yang lagi nonton sebelahan. Pernah ya? Yang paling nikmat dari orang jatuh cinta itu apa sih? Ketemuan sama dia, berdua-duaan sama dia, atau ditraktir makan ketoprak sama dia. Ayo, lebih nikmat mana? Iya, lebih nikmat ketemuan sama dia. Bukan suap-suapan gitu ya. Sambil makan ketoprak, benar. Tapi saya jamin kenikmatan yang kedua tuh, kenikmatan makan ketoprak itu tidak akan pernah bisa mengalahkan kenikmatan yang pertama. Kadang nggak penting kan makan apa, asalkan bersama siapa. Iya. Jangankan makan ketoprak, makan kuaci aja nih, makan pilus aja nih, sama yang dicintai, rasanya gimana tuh? Waduh, udah kayak makan steak. Kadang nggak peduli jalan-jalan kemana kan. Kadang nggak peduli jalan-jalan kemana, asalkan bersama siapa. Itu yang lebih penting. Karena jangankan ke luar negeri, ke Alpa aja, Alpa. Sama yang dicintai, waduh, yang lain udah kayak ngontrak. Udah kayak ke Paris dia, jalan-jalan deh. Nah, Bu Anti bilang, naik motor aja asik, Mas. Iya. Dan semoga teman-teman dikasih kenikmatan yang pertama itu. Yaitu apa? Kenikmatan jatuh cinta sama Allah. Sehingga nanti udah nggak penting tuh mau makan ketoprak kek, atau cuman kuaci kek, mau sakit kek, atau dikasih sehat kek, mau kena hutang kek banyak, kena masalah banyak nih, atau sama Allah dimudahkan, itu rasanya sama aja. Karena udah dapat kenikmatan pertamanya. Dia lebih menikmati berduaan dengan Robnya yang ngasih dibanding menikmati apa yang dikasihnya. Maka semoga hari ini dikasih kenikmatan terindah itu sama Allah semuanya. Karena kalau itu udah dikasih, tekanan pandemik tuh nggak ada rasanya. Tekanan pandemik tuh nggak ada rasanya. Hari ini banyak orang stres ya karena pandemik. Hari ini banyak orang kalang kabut dengan pandemik. Hari ini banyak orang takut dengan kondisi pandemik. Bukan kondisinya, Mas, tapi gara-gara pandemik saya dipecat, Mas. Bukan karena pandemik ya, Mas, tapi karena pandemik ini bisnis saya nggak bisa jalan, Mas. Income kurang, Mas, sehingga saya ngidupin anak istri gimana, Mas? Wait, saya mau nanya. Yang ngidupin siapa? Ya Allah sih, Mas, tapi nah itu tapinya itu yang bikin Anda berat. Tapi kan kita harus usaha benar. Tapi usaha itu hanya syarat dalam memenuhi syariat rezekinya. Tapi yang ngasih rezeki bukan kita. Makanya peran Allah mau diambil, stres. Sekarang saya mau nanya, siapa yang ngasih rezeki? Allah apa Anda, Bapak Ibu? Ke keluarga. Keluarga. Yang belum punya keluarga kasihan ya. Yang ngasih rezeki siapa? Allah apa Anda? Allah. Nah, posisi kita jadi apa dong? Iya benar. Kita tuh hamba. Kita mengupayakan saja. Makanya orang stres ketika dia nyari rezeki, tapi sambil ngerasa dialah yang mengupaya, dialah sumber rezekinya. Nah itu stres. Sekarang kalau mau kayak gitu, ngerasa jadi sumber rezeki, ya udah sekalian aja. Hidupin burung-burung yang ada di langit sekalian. Hidupin ikan-ikan yang ada di lautan sekalian. Hidupin satu RT, satu RW, lebih luas lagi satu negara. Ayo sekalian, jangan nanggung kalau merasa jadi sumber rezeki. Stres. Kerjaan Allah yang sebegitu luar biasa, maha
Dahsyat. Mau coba kita ambil. So hari ini kawan-kawan, kita ngobrol-ngobrol aja tentang Allah, bukan tentang materinya. Materinya mah nggak penting. Nanti kalau dia udah kenal sama Allah, efek pertama tenang. Ini bukan doktrin. Sekarang gini aja deh. Anda kenal sama Raja Salman, Raja Arab. Lah, terus sekarang hari ini ada orang nagih utang kita tuh. Kalau kita kenal Raja Salman, tenang nggak kira-kira? Terus Raja Salmannya bilang, wes, nanti tak bayarin. Raja Salmannya bahasa Jawa tuh. Wes, nanti tak bayarin. Tenang nggak digituin? Tenang. Kenapa tenang? Karena kenal. Jadi ketenangan itu muncul karena percaya. Percaya itu muncul karena kenal. Orang yang kenal Allah Ar-Razzaq nggak akan galau dengan rezekinya. Tapi orang yang baru tahu ada nama Ar-Razzaq tetap aja galau. Itulah bedanya tahu dan kenal. Satu efeknya teman-teman akan mengalami ketenangan. Dan yang kedua, lanjutan dari ketenangan itu adalah pertolongan. Itu udah pasti. Pertolongan. Karena gini, saya mau nanya. Allah bisa ngelakuin semua hal nggak? Allah yang lagi ngelihat kita sekarang bisa nggak ngelakuin semua hal? Bisa nggak? Bisa. Mohon maaf, saya harus ngasih tahu, Allah nggak bisa ngelakuin semua hal. Ada satu hal yang Allah nggak bisa ngelakuin. Tahu nggak apa? Ingkar janji. Allah bisa ngelakuin semua, tapi Allah nggak bisa ingkar janji. Dan Allah udah janji, Rabbisrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, diajarin sama Allah. Itu rumusnya, rumus pertolongan Allahnya. Rabbisrahli sadri, Allah lapangkan dadaku, wa yassirli amri. Dan mudahkan urusanku. Jadi hati lapang, rezeki datang. Hati lapang, pertolongan datang. Hati lapang, bisnis kencang. Hati lapang, jodoh datang. Gitu Mas Restu. Ayo coba bareng-bareng ya. Pakai gaya biar masuk ke alam bawah sadar kita, biar masuk ke hati kita. Ikutin. Pegang dada. Hati lapang, rezeki datang. Hati lapang, sakit hilang. Hati lapang, jodoh datang. Itu Rabbisrahli sadri wa yassirli amri. Anda mau jelasin pakai keilmuan apapun, masuk kok. Hati lapang, jodoh datang. Gimana caranya, Mas? Ya coba aja. Udah mah hati sempit, jodoh nggak datang-datang. Stres itu. Orang stres sekalipun ada yang mau ngelamar, mana Pak anaknya Pak? Pas dilihat, lo kok stres, nggak jadi. Gagal closing. Tapi kalau dia hati lapang, oh jadi jojoba dia. Jomblo-jomblo bahagia. Single but happy. Udah lebih mudah closing. Hati lapang, rezeki datang. Ceritanya gimana itu, Mas? Sekarang gini aja. Misalkan anggaplah Anda pebisnis luar biasa. Anda punya uang banyak. Terus ada orang, Anda mau kerja sama, Anda mau mengamanahkan bisnis Anda sama orang itu. Pertanyaan saya, Anda milih ada dua orang nih, A sama B. Yang A ini wajahnya itu berseri-seri, pikirannya positif. Atau yang B, mukanya kusut, pakai koyo di mana-mana. Anda mau nitipin bisnis Anda ke siapa? Yang A atau yang B? Ayo jawab, yang A yang bahagia atau B yang stres? Ya A. Sekarang pertanyaannya, oke, jawab kan gampang ya di situ ya. Sekarang pertanyaannya, kita yang jadi saat ini kita nih kondisinya yang mana? Yang A atau yang B? Lagi jadi orang bahagianya atau jadi orang stresnya? Nah.
Jawabannya B. Nggak apa-apa. Baik, bismillah. Untuk itu kita akan mulai materinya ya, kawan-kawan. Bismillah dulu, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Biar Allah mudahkan. Sebelumnya saya terima kasih ke Lazisna. Semoga Allah rahmati pergerakannya. Sedikit banyaknya juga saya udah baca info-infonya dan Masya Allah. Ditambah dari beberapa kawan ngomong. Banyak kegiatan sosial yang sudah dilakukan. Semoga Allah jadikan amal jariah buat semuanya. Dan Allah jadikan wadah cahaya buat banyak orang. Makasih loh, saya yang butuh diundang. Kenapa? Bukan butuh ngisi, bukan. Butuh disayang dan diampuni oleh Allah. Bismillah, kita mulai. Izinkan ini bacain aja. Atau nggak usah saya bacain, Anda baca aja sendiri di situ. Apa ya? Kalau di situ tulisannya founder, saya bukan founder sebenarnya. Tapi titiper. Kalau founder itu kan yang nemuin ya. Kalau titiper itu ya tempat penitipan. Dan saran saya jadilah tempat penitipan aja. Jadilah tempat penitipan yang amanah. Misalkan gini, Anda punya mobil, tetangga Anda minjem tuh mobilnya. Anda pinjemin, udah nih mas, saking baiknya dipinjemin. Nih mas, saya pinjemin mas. Ya. Terus dipakai sama tetangga Anda keliling-keliling komplek. Sambil ngomong ke tetangga-tetangga, lihat, mobil baru saya nih, saya yang beli nih, ini punya saya nih. Pertanyaan saya, Anda ngelihat tetangga itu rasanya gimana? Ngelihat tetangga Anda yang ngaku-ngakuin mobil Anda tuh rasanya gimana? Mas Guntur hadir. Saya bersedia bacain mas. Tersuwun. Kesel, apalagi? Jengkel mas. Iyalah, 4 mas. Oke. Dan pertanyaan saya, Anda mau minjemin lagi nggak mobil itu ketika dia mau minjem lagi? Ngapain mas? Besok nggak saya pinjemin tuh. Jangan-jangan kita kayak gitu modelnya. Jangan-jangan kita kayak gitu modelnya. Dikasih ilmu, bilangnya ini karena saya belajar. Dikasih rezeki, ini karena saya kerja, mas. Bukan karena Allah yang ngasih. Bukan karena Allah yang nitipin, mas. Maka hati-hati. Jangan-jangan hidup kita susah gara-gara kita sendiri nih. Gitu. Tapi ketika ada tetangganya, contoh minjem motor. Anda pinjemin motornya. Terus dia keliling-keliling sambil bilang, oh Pak atau Bu Siti Khadijah nih orangnya baik banget loh. Ngobrol ke semua tetangga. Tanda syukur tuh. Udah gitu pulangnya, bensin diisiin, motor dicuciin. Kira-kira besok minjem lagi gimana? Pinjemin nggak tuh? Wah, saya pinjemin mas. Atau kalau perlu, mau apa mas? Mobil mas, tak pinjemin mas. Ketika kita bisa jadi hamba yang cuman ketitipan, bukan penemu, bukan apapun lah ya, bukan merasa ini karena ilmu saya, ini karena diri saya. Insya Allah, Anda berarti siap untuk dibesarkan sama Allah. Itu ya. Nah, ini saya skip aja lah. Kita masuk ke materinya. Bismillah. Miracle in pandemic atau of pandemic atau on pandemic, kita bahasnya sama aja. Saya kan hari ini coba bagi sebuah kunci utama mengundang pertolongan Allah. Bismillah. Apakah ini yang teman-teman lagi ngerasain sekarang? Hopeless karena corona, ya banyak munculnya. Mas, iya nih, makin hopeless sama hidup. Naon, kenapa? Ya itu mas, kebutuhan makin naik mas. Oke. Terus saya lagi kena PHK mas. Ada yang ngerasain kayak gitu? Gara-gara COVID mas, omset saya turun mas. Baru buka bisnis bentar udah hancur. Ada yang kayak gitu? Bahkan bisnis saya tutup lagi. Udah gitu, utang ribanya belum beres. Waduh, makin-makin itu. Ini udah jatuh ketimpa enggak, masuk selokan. Oh, campur-campur nih.
Utang saya mas belum beres. Udah gitu mas, gara-gara COVID ini nggak ada pemasukan, rumah tangga saya jadi panas di rumah, berantakan, bahkan minta cerai mas. Jadilah orang pesakitan sekarang saya mas. Aduh, ini hidup segan mati tak mau ini. Udah hidup kayak gini. Dan ini real, ada yang ngomong sama saya di awal pandemik PSBB 1. Mas Randy, saya mau bunuh diri aja mas. Oh, kenapa pak? Iya, gara-gara ini saya ditinggalin keluarga, saya sakit-sakitan, dan lain-lain. Oke pak, kalau bunuh diri menyelesaikan masalah dan bapak berani silakan. Loh kok gitu mas, bukan di stop? Ya silakan. Terus jadi gimana mas, selesai? Ya saya tanya balik pak, selesai nggak dengan bunuh diri? Enggak sih mas, ya udah ngapain bunuh diri pak? Nggak jadi dengan izin Allah. Atau kinerjanya turun, asetnya nggak ngasilin, jenuh, WFH. Ini masalah-masalah kita lah ya. Ada yang sedang ngerasain kayak gini kawan-kawan? Ya, nggak usah dijawab di kolom chat. Kelihatan dari mukanya ya. Canda ya, kita ngobrol-ngobrol aja nih. Insya Allah kawan-kawan, insya Allah. Sekarang saya mau nanya nih, Misalkan, Anda lebih milih mana? Nyelesain masalah hari ini, yang sedang Anda hadapi masing-masing sekarang, atau ditelan ikan paus, dibawa ke dasar lautan, di tengah malam yang gelap, nggak ada orang sama sekali, nggak ada sinyal, nggak ada wifi. Kira-kira Anda lebih milih mana? Ngadepin masalah ditelan ikan paus gitu, atau nyelesain masalah hari ini? Ayo, lebih milih mana? Ditelan ikan paus atau ngadepin masalah sekarang? Masalah sekarang aja mas. Iya. Atau lebih milih mana? Ngadepin Fir'aun atau nyelesain masalah hutangnya? Iya, mendingan nyelesain masalahnya ya mas. Itu yang saya maksud tuh itu. Artinya Allah nulis kisah Nabi Musa dan kisah Nabi Yunus di Quran. Itu tuh mau ngomong gini sebenarnya. Ya Allah, nah itu masalah yang kayak gitu gede aja bisa tak selesain, apalagi cuma jerawatmu yang nggak sembuh-sembuh, apalagi cuma sakitmu yang nggak selesai-selesai, apalagi cuma finansialmu yang lagi bermasalah. Allah mau ngomong kayak gitu, tinggal kita memenuhi syaratnya. Bismillah, kita bahas sama-sama ya. Tapi kita nggak akan bisa dapat pertolongan Allah kalau kita terus ngeliatin pintu yang tertutup terus tuh. Dengan kondisi COVID kayak gini, ketika teman-teman fokus ke pintu tertutupnya, fokus ke masalah utangnya, fokus ke masalah karirnya yang mandek, gajinya yang dipotong, di PHK, atau apapun problem Anda, fokus ke situ, stres itu. Coba sekarang gini, Anda lihat ke layar handphone atau laptop Anda, jangan geser pandangan, lihat ke wajah saya. Jangan nengok-nengok, oke? Sekarang saya mau tanya, di belakang Anda ada apa? Atau di samping kiri Anda ada apa? Jangan nengok. Mukanya tetap ke saya. Sekarang samping kiri Anda ada apa? 80% orang bingung. Iya ya, ada apa ya dekat kiri saya? Oh, ada malaikat. Wah, serem banget bisa lihat malaikat, Masya Allah. 80% orang kita nggak sadar, oke ada dindingnya kayak gimana, kita nggak bisa lihat dengan jelas, ya enggak? Artinya apa? Kalau kita terlalu fokus ke pintu yang tertutupnya, pintu yang kebuka segitu gede, nggak kelihatan. Padahal Allah bilangnya apa? Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang bareng. Ada masalah, ada rahmatnya juga tuh di situ. Bismillah. Hari ini taruh dulu pintu tertutupnya. Hari ini, detik ini, stop dulu mikir masalahnya. Kita lihat pintu kebukanya, ya. Dan orang-orang yang berhasil ngelihat pintu kebukanya, kawan-kawan, ini testimoninya dengan izin Allah. Hadza min fadli Rabbi, Allah banyak banget. Ini dia salah satunya. Belum keluar kelas PPA. Jadi PPA tuh, kalau Anda tahu saya udah 7 tahun jalan di PPA dengan izin Allah.
kelas PPA tuh seharian. Nah ini salah satu testimoni kawan. Belum keluar kelas, udah langsung dapat tender 174 miliar. Dia langsung untung 34 M. Enggak di sini Allah. Nah dia ini juga umroh gratis 15 orang. Baru ikut Agustus, bulan depannya atau 2 bulan kemudian, 15 orang dia bisa berangkatin. Padahal uangnya nggak ada pas ikut kelas. Ada yang mau umroh? Ada yang mau umroh? Jawab di kolom chat. Amin. Mau mas. Ada mas. Alhamdulillah kalau mau. Saya mau ngeliat nih, beberapa kan saya kelihatan nih videonya. Yang mau umroh angkat tangan. Oke. Jangan turun. Mau banget atau mau aja? Mau banget. Sekarang pertanyaan kedua saya. Siapa yang ngaku mau banget umroh, terus sholat zuhur tadi di atas sejadah Anda begini, ya Allah saya pengen umroh. Tetap angkat tangan. Yang enggak turun, bohong dosa. Nah kan, pada turun kan. Lihat, kita maunya doang, tapi nggak dibawa ke doa. Kenapa? Karena mindset kita masih mikir kalau nggak punya duit, mas, nggak bisa umroh. Ya wis, nyarinya duit, Tuhannya duit. Dan seberapa banyak orang yang nggak punya duit sampai ke sana, betul nggak? Dan seberapa banyak orang juga, bahkan lebih banyak orang yang punya duit tapi nggak sampai-sampai ke sana. Jadi ke sana butuhnya berapa juta? 1. Kunnya Allah, ridhonya Allah. Dan itu bisa didapat dengan minta ke Allah dengan cara yang benar. Nanti kita bahas. Nah ini dia umroh gratis. Kawan saya juga nih Mas Adinandra, ketabrak truk, mukanya hancur sampai harus pakai 37 pen. Dengan izin Allah membaik. Dalam waktu 1 malam nggak pakai operasi, sembuh sendiri. Dokternya bingung. Keajaiban pertolongan Allah, mudah bagi Allah. Dia yang ini punya utang 1 M. Dengan izin Allah, Allah lunasin. Ada yang 50 M. Ini udah lama nggak punya keturunan. Ketika dia bisa ngelihat pintu terbuka ya, Allah kasih saat itu juga. Masya Allah dengan izin Allah. Kalau ini lebih dahsyat lagi, hatinya melembut setelah dia kenal sama Allah. Kalau ini matinya semoga husnul khotimah. Preman, seorang preman. Dia bisa melihat pintu terbuka ya, maka dia bukan hanya dapat pertolongan Allah, tapi dia dapat ketenangan batin yang luar biasa. Dan PPA pun gitu. Sebelum pandemik kawan-kawan, kita nggak kebayang akan ada lockdown. November 2019 Allah hadirkan ini. Sebuah bisnis kita jadi per hari ini PPA jadi prinsipal pencetak emas batangan per hari ini dengan izin Allah. Jadi kita mengeluarkan emas batangan sendiri namanya IOA. Kita nggak ngerti di awalnya gimana, tapi Allah kasih. Nah ada pola-polanya, ada yang bisa kita lakukan. Mas Randy PPA kan offline ya mas, kelasnya ya mas. Iya, pandemik berhenti dong mas. Ternyata sebelum pandemik hadir, ada orang datang, mas bikin PPA online yuk. Masya Allah, kayak disiapin. Kayak sama, kalau saya ngeliatnya kayak Allah, ya Allah, hadza min fadli rabbi, alhamdulillah. Kayak Allah siapin sebelum pandemik, nih pelampungnya. Ini papan selancarnya. Mau nggak ditolong terus sama Allah? Mau nggak? Mau? Kalau mau, kuncinya sih sebenarnya 1, insya Allah. Saya akan masuk di sini. Dari sini nanti saya kasih tahu kuncinya. Kelihatan gambar apa di situ kawan-kawan? Saya mau nanya, kelihatan gambar apa di situ? Apa? Gelap? Gelap? Ya, emang gelap. Itulah penggambaran kita di rahim ibu kan. Lockdown pertama kita di situ kan. Siapa yang di dalam perut udah ada lampu Petromax di dalam? Ada? Tak ada. Siapa yang di dalam udah ada kafetaria? Kalau lapar tinggal pesen. Gak ada. Ayo, siapa yang ada handphone, dibekelin handphone sama ibunya di dalam perut, ibunya nelon handphone biar masuk, anaknya bisa WA-an. Ada di situ? Gak ada. Tapi, Masya Allahnya, ketika kita jadi si bayi ini,
Kita waktu masih bayi, di lockdown kayak gini, makan tetap cukup tuh, ya nggak? Tetap bisa hidup tuh, nyaman tuh. Tapi kenapa kok ketika keluar dari perut ibu, kemudian kita bisa sekarang, saat itu kita nggak berdaya loh. Sekarang malah yang katanya berdaya, bisa kerja, punya ilmu banyak, punya link, punya teknik FBH, punya teknik A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Kena pandemik, jret, corona, tiba-tiba nggak berdaya kayak gini. Kenapa dia malah waktu kecil kita, waktu kita jadi bayi kayak gini, itu malah tercukupi. Ya karena dia saat itu kan nggak tahu apa-apa, Mas. Loh, berarti kita gini. Saya mau nanya, bayi di dalam kandungan khawatir nggak? Saya mau nanya dulu gitu deh. Bayi, waktu Anda jadi bayi, ingat-ingat jadi bayi, bagi yang ingat. Waktu Anda jadi bayi, rasanya gimana di dalam perut? Takut, tenang, atau gimana? Ya nggak inget, nggak inget. Tapi kan saya kemarin baru veto maternal tuh, istri saya jalan 6 bulan. Itu kan dicek tuh detak jantungnya tuh. Detak jantungnya tuh normal, deg deg. Tandanya dia fine aja. Di situ fine aja. Kalau orang khawatir kan deg gitu kan. Atau malah rendah tekanan jantungnya. Nyaman, tenang. Pertanyaan saya, kenapa dia tenang? Kenapa dia tenang di lockdown? Kita khawatir di lockdown. Ayo, jawab. Kenapa si bayi itu tenang di lockdown? Kita khawatir di lockdown. Ya karena si bayi, jawabannya ada gitu. Ya karena si bayi ini kan nggak tahu apa-apa, Mas. Kita nih tahu, Mas, keadaannya begini. Oh, jadi karena pengetahuan itu membuat khawatir ya. Jadi mendingan nggak usah tahu apa-apa dong. Itulah kenapa kematian itu disembunyikan sama Allah. Kalau dikasih tahu kematian itu beberapa detik lagi atau beberapa menit lagi, itu stres itu. Itulah takdir Allah yang disembunyikan. Sama bayi itu nggak tahu apa. Dia cuma kenalnya penciptanya aja. Tapi rezekinya tetap datang. Sama kayak kita kawan-kawan. Insya Allah, saya garansi. Bahkan Allah yang jamin. Aktivitas Anda bisa di lockdown. Tapi rezeki Anda nggak bisa tuh di lockdown. Dan ini Rasulullah ngabarin. Wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah. Dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba mati hingga ia benar-benar telah mengenyam seluruh rezekinya, walaupun terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah. Dan tempuhlah jalan baik. Jalan yang baik dalam mencari rezeki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rezeki yang halal dan tinggalkan yang haram. Rezeki itu akan sampai tepat waktu, malah bisa cepat ketika kita kuncinya itu bertakwa Allah dan tempuhlah jalan-jalan yang baik. Jangan sampai kondisi hari ini kita malah membuat kalang kabut dan menghalalkan segala cara. Berikhtiar dengan ikhtiar yang ketakutan. Berikhtiar dengan ikhtiar yang nggak percaya sama Allah dan lebih percaya kepada ikhtiarnya. Alias menuhankan ikhtiar. Kalau saya nggak kayak gini nih, hasilnya nggak kayak gini nih. Harus nih kayak gini nih. Hati-hati. Tuhannya jadi ikhtiarnya, bukan Allah lagi. Dan ini. Di surat Ad-Duha juga Allah udah nyampein luar biasa banget. Demi waktu matahari sepenggalah naik. Dan demi malam apabila telah sunyi. Ini udah mulai malam gelap gulita nih.
Sunyi itu penggambaran udah nggak ada yang ngomong lagi, nggak ada suara sama sekali, udah gelap. Dan jaminan dari Allah apa? Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tidak pula membenci kamu. Di kondisi kayak gini, the best of the best friend Allah. Sebaik-baik tempat ngobrol Allah. Sebaik tempat untuk mencurahkan isi hati Allah. Bukan di wall Facebook. Cerita di wall Facebook malah nuruni integriti. Cerita ke orang lain belum tentu dapat solusi. Tapi ngadu ke Allah. Mencerahkan semua isi hati Allah. Apa adanya. Ngobrol aja apa adanya Allah. Ya Allah, saya lagi takut ya Allah. Ya Allah, saya lagi khawatir nanti anak-anak kayak gimana ya Allah. Ya Allah, saya lagi punya harapan tapi juga ada ketakutan ya Allah. Omongin apa adanya dari hati Anda dengan bahasa Anda sendiri. Dan lihat, pertama kali Anda akan mendapatkan apa? Ketenangan batin. Yang udah pernah dan sering ngelakuin, pasti tahu rasanya. Soalnya seringnya kita ngobrol sama Allah cuman ya rutinitas doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar, amin. Doanya gitu doang. Itu bukan doa, itu bukan ngobrol sama Allah. Ngobrol tuh kayak gini, kita ngobrol nih. From heart to heart. Dan itu nikmat banget. Dan itu nikmat banget. Dan Allah bilang, aku gak ninggalin kamu. Dan Allah ngasih tahu, sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Dan kelak pasti Rabbmu memberikan karunia-Nya padamu. Lalu hati kamu menjadi puas. Masya Allah. Masya Allah. Allah nih. Ada yang ikut Zoom hari ini lantaran karena punya waktu. Lagi iseng nih ikut Zoom. Lagi pengen nih ikut Zoom. Lagi bahasa anak muda sekarang mah gabut nih ikut Zoom. Apa sih isinya? Tarikan-tarikan itu bukan karena Anda, tapi Allah yang milih Anda. Saya iseng buka HP mas. No. Allah yang milih Anda. Allah yang lagi ngeliatin kita nih, natap Anda, natap saya. There's something. Ada sesuatu yang Allah mau sampaikan ke teman-teman semua. Dan tahu nggak? Pesan paling lembut Allah siang ini buat kita apa? Wallahu alam. Tapi saya merasa setiap kalau kita lagi ngobrol-ngobrol ini pesannya. Itu apa? Allah mau ngomong kepada hati-hati kita semua. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, yang damai. Atau kamu nak yang sedang merindukan ketenangan dan kedamaian. Aku kangen. Aku kangen. Allah ngomong rindu. Irji'i. Sini balik. Irji'i ila rabbiki. Sini balik ke aku. Aku kangen. Kamu selama ini lari ke permukaan bumi sana. Sibuk ngerjain itu. Sibuk dengan mainanmu sendiri. Tapi kamu jarang balik ke aku karena sini. Irji'i ila rabbiki. Sini balik ke aku. Radiyatan maradiyah. Dengan ridho dan diridhoi. Kamu yang ridho ya. Aku panggil siang ini. Kamu yang ridho ya. Aku panggil kamu dengan undangan masalah yang gak selesai-selesai. Kamu yang ridho ya. Aku lockdown. Itu undanganku. Hari ini saya gak ngerasain apa-apa mas. Saya gak punya masalah mas. Ternyata dia dipanggil dengan bahasa yang paling jamak dari Allah. Kamu yang ridho ya nak. Aku panggil kamu masuk ke ruangan ini.
dengan undangan yang paling jamak, yaitu apa? Hatimu sendiri yang sudah mulai merasakan kehampaan. Bukankah kamu ngerasa hidup sekedar hidup? Bukankah hari ini kamu ngerasa bangun pagi sekedar bangun pagi? Kerja sekedar kerja. Makan sekedar makan. Bahkan ibadah, sholat, sekedar sholat. Kamu mungkin gak kangen, tapi aku Rabbmu yang menciptakanmu, yang merindukan. Kita gak nyiptain anak kita. Kita cuma tempat ketitipan anak kita. Anak kita ke pesantren, anak kita keluar, rindunya luar biasa. Padahal bukan bikin. Kebayang nggak yang bikin gimana rasanya? Dah, ngomong sama Allah sekarang, masing-masing sana. Bilang gini, ya Allah, hamba juga kangen ya Allah. Bilang sama Allah. Sebut nama sendiri kalau perlu. Randy juga kangen ya Allah. Kasih ya, dipanggil hari ini. Bismillah. Dipanggil dengan perasaan takut hari ini. Kondisi lockdown menyebabkan perasaan takut. Takut itu dengan kondisi hari ini, dan gelisah itu untuk kondisi kekhawatiran masa depan. Dan dua ini lingkaran setan. Dua ini akan membuat kita menjadi unproduktif nanti. Gak bisa ngapa-ngapain. Orang gak bisa gerak dengan rasa takut tuh. Orang gak bisa move on. Gak bisa dimotivasi kayak gimana pun. Motivasi itu kan ibaratnya disuruh ngegas mobil sekenceng-kencengnya. Tapi kalau handbrake-nya juga masih kenceng, gak bisa jalan mobilnya. Gaspol, rempol, mesinnya jebol. Ayo bisa, habis ikut kajian bisa ngadepin pandemik. Tapi kalau kita masih punya rasa-rasa yang kayak gini, masih punya ketidakterimaan akan ketetapan dari Allah, bahkan lebih parahnya bensinnya nggak ada, itu apa? Nggak kenal sama Allah, semu perjuangan kita. Tapi beda kalau bensinnya diisi Pertamax, diisi yang turbo. Kemudian handbrake-nya dilepas, nggak perlu ngegas, jalan mobilnya. Dan ini saya ngomong bukan ngecap kan. Nanti saya ceritakan. Dan unproduktif itu akan menzolimi diri sendiri dan juga zolim pada orang lain tuh. Zolim sama diri sendiri, potensinya nggak dimanfaatin. Banyak waktu terbuang sia-sia. Dan kayak gitu berharap hidup berubah. Jauh. Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia ngerubah dirinya sendiri. Zolim sama orang lain dan mulai karena takut, panik, akhirnya dia melakukan semua hal. Yang penting gue bisa makan. Gak apa-apa deh riba-riba hari ini deh. Gak apa-apa deh jahatin orang deh. Gak ada pilihan mas. Gak gitu, selalu ada pilihan. Dan muncul gak berkah tuh kalau udah kayak gitu. Dan kalau udah zolim, gak berkah ini munculnya balik lagi. Muter di situ lagi. Muncul takut lagi, muncul gelisah. Ya pernah beres. Gak pernah beres. Kalau Anda belajar tentang ilmu psikologi, hierarchy of Maslow, segitiga piramida Maslow, dari mulai kebutuhan pokok sampai kebutuhan diakuin sama orang, walaupun udah dapet semua itu, nggak bisa tuh memenuhi lubang hati, selalu nggak cukup. Karena Allah cuma ngomong satu hal aja, yang bisa nyukupin lubang hatimu itu ya, adalah ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingatku kamu jadi tenang. Mengingat bukan hanya zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Bukan hanya itu. Tapi ingat, kamu siapa? Aku siapa? Kalau kamu udah tahu kamu hamba aku Rabbmu yang menciptakan, lantas harusnya gimana? Lantas harusnya kamu bukankah harusnya tahu ya tugasmu ngapain harusnya ya?
Kenapa masih menuruti nafsu? Dan lain-lain. Nanti kita bahas pelan-pelan ya. Dan sumber dari segala sumber, ketakutan, kegelisahan, itu hanya efek, kawan-kawan. Gelisah itu muncul, kesannya adalah karena tekanan hidup. Kesannya. Takut itu adalah karena kehilangan makna hidup. Dia kehilangan, nggak ngerti siapa dirinya, kehilangan makna hidupnya, maka dia akan dituntun dengan apa-apa yang terlihat di sekitarnya. Dan apa yang kelihatan di sekitarnya akan bikin dia takut. Ya gini aja, Anda masuk hutan, depan Anda ada serigala, ada macan, ada binatang yang belum pernah kelihatan sama sekali, dan itu menyeramkan. Kira-kira ngeri nggak? Masuk hutan, jalan di dalam hutan itu ngeri nggak? Takut. Kenapa takut? Karena ngelihat. Beda cerita kan. Kalau Anda masuk tapi mata Anda buta. Masuk nyantai-nyantai aja bisa jadi. Orang nggak ngelihat. Nah itu, kehilangan makna. Orang yang kehilangan makna hidup, kehilangan makna kehambaan, dia hanya bisa melihat yang terlihat, tapi tidak bisa melihat yang tidak terlihat. Dan semua itu berasal sumbernya dari satu kalau kita mau lihat. Itu apa? Dia lupa sama ini. La ilaha illallah. Dia hanya bisa ngelihat yang terlihat, maka dia menuhankan yang terlihat. Kalau saya nggak kerja di perusahaan yang saya ini, Mas, makan nanti gimana, Mas? Tuhannya jadi perusahaan. Bukan Allah lagi. Kalau saya, Mas, di lockdown kayak gini, Mas, aduh, saya pasti susah nih, Mas. Anak-anak pasti gini nih, Mas. Keluarga saya pasti begini ya, Mas. Dan lain-lain. Tuhannya jadi dirinya sendiri. Dia akan kehilangan makna Allah. Tuhannya, Rabbnya. Ilahnya banyak. Ilahnya banyak. Tuhannya banyak. Tapi orang yang bertuhan Allah, tenang itu. Lockdown ya, dipecat ya. Alhamdulillah. Dan itu yang dilakuin. Dan itu yang diajarkan ke kita. Lewat kisahnya Siti Hajar kan. Ketika ditinggal di gurun pasir. Apa jawaban Siti Hajar? Apakah ini perintah dari Allah? Suamiku? Iya, ini perintah dari Allah. Seketika wajahnya itu berseri-seri. Dan bilang apa? Jika ini perintah dari Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Sudah jalan aja. Saya cukup sama Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alias la ilaha illallah. Cukup. Mangga jalan. Allah hadirkan tuh. Bukan hanya zam-zam di situ. Peradaban muncul. Ketika Nabi Yunus ditenggelamin. Allah bukan cuma mau ceritain Nabi Yunus ditenggelamin. Tapi lihat respon Nabi Yunus. Dia menghilangkan ilah selain Allah semuanya. Dan akhirnya berdoa apa? La ilaha illa anta ya Rabb. Enggak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Let's see what will happen. Ketika ilahnya lagi Allah. Allah yang turun tangan. Sampai di sini saya masih coba pelan-pelan masuknya. Nanti saya kasih yang lebih ceritanya, real fact di lapangannya. Kesannya itu kan teori, Mas. Itu kan materi agama, Mas. Itulah problemnya kita. Kita nganggap Quran, cerita-cerita di situ kayak dongeng yang nggak ada hubungannya sama hidup kita. Itu problemnya. That's the problem. Pelan-pelan ya. Maka ini. Ketika di hati kita hanya ada satu kata ini, la ilaha illallah, tenang gitu. Pertolongan datang gitu. Wallahi, wallahi, wallahi. Ini kalau dibahas panjang kawan-kawan, nggak bisa cukup di pertemuan ini nih. Ini aja udah mau selesai ya. Saya sampai jam berapa nih Mas Restu? Saya takut kelewatan nih, sampai jam berapa Mas Restu? Bisa nyala nggak Mas Restu? Tahan, Mas Restu.
Nah, saya hidupin. Dah. Unmute Mas Restu. Sampai jam berapa, Mas? Tadi kita sampai 3. Aduh, sampai 2:30, Masya Allah ya. Ya, siap. Hanya jawab kali Mas ya. Berapa pertanyaannya Mas ya? Kayak banyak Siap. banget tuh yang pengen nanya. Ya udah, saya selesaiin dulu ya. Semoga selesai. Bismillah. Kita minta kecukupan waktu sama Allah. Saya akan percepat. La ilaha illallah ini kalau dibahas panjang kawan-kawan. Ada 5 nanti. Ada 5 pilar La ilaha illallah. Atau kalau di PPA dikenalnya dengan Just Focus on Allah. JFOA. Dia ditopang oleh everything belongs to Allah. Everything dedicated for Allah. Everything comes from Allah. Everything controlled by Allah. And everything shall return to Allah. 5 pilar JFOA, 5 pilar tauhid. Dia paham semua datang dari Allah. Dia paham semua harus diniatin buat Allah. Dia paham semua datang dari Allah. Dia paham semua dikuasai oleh Allah. Dan dia paham semua akan balik ke Allah. 1 aja keinstall, tenang gitu. Contoh, kita paham everything comes from Allah. Hadza min fadli Rabbi. Semua datang dari Allah. Ketika hal-hal baik datang ke kita, munculnya kita nggak sombong. Nah, semua dari Allah kok. Beda kalau ini karena saya, jadinya sombong. Kalau dia paham semua datang dari Allah kok, titipan kok. Ngapain sombong sama titipan? Orang gila kali. Dan hal-hal buruk kalau datang ke dia tenang. Sekarang gini, saya nanya. Tolong jawab di kolom chat ya. Misalkan Anda punya 2 anak. 1 umur 10 tahun, 1 umur 4 tahun. Anda mau mindahin kursi, Anda nyuruh anak yang mana? Anak pertama apa anak kedua? Yuk jawab. Anak pertama. Kenapa? Kenapa anak pertama? Kenapa nggak anak kedua? Kenapa? Karena dia lebih tua, Mas. Dia lebih mampu, Mas. Dia paling besar, Mas. Karena lebih gede, Mas. Betul. Pertanyaan saya sekarang gini. Anda Allah bukan? Bukan. Yang bukan Allah aja bisa naker kemampuan orang. Masa iya Allah yang nyiptain kita nggak naker kalau ngasih sesuatu untuk diselesain? Masalah hari ini yang didatengin ke kita untuk kita hadapi itu sudah ditaker sama Allah. Masa iya kita aja ada rasa kasihan, naker-naker, dia mampu nggak ya? Masa Allah enggak? Nggak mungkin, mustahil. Kalau dia paham itu, tenang itu. Semua datang dari Allah. Pasti dari taker nih. Bismillah. 1 ini kita pegang, kita pahamin kawan-kawan. 1 aja, baru 1 nih. Insya Allah. Tenang dan pertolongan Allah datang. Saya nggak punya banyak waktu, tapi saya akan percepat dan simpelkan bahwa di tengahnya itu kalau 5 ini kita coba pahami, kuasai, latih terus, maka muncul 1 kata di hati kita, la ilaha illallah, hasbi rabbi jalallah, ma fi qalbi ghairullah, ala hadis sallallahu, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ada di hati kita. Itu cukup untuk hidup. Dan Allah janji di surat Ar-Rum 47, lihat kalimat akhirnya. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Jadi kalau mau ditolong, milikin iman itu. Kalimat la ilaha illallah itu. Dan lihat, iman itu ada 70 cabang lebih. Dan yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Sedangkan yang paling rendah adalah minggirin sesuatu dari jalannya. Ini hadis riwayatnya sahih, Bukhari Muslim. Jadi iman tuh di hati la ilaha illallah. Dan sekarang yang dimaksud la ilaha illallah itu seperti apa sih agar kita dapat pertolongan? Kan gitu kan? Bagaimana nih mewujudkan la ilaha illallahnya atau beriman itu? Ternyata iman itu ada di 3 tempat. Ada di hati, ada di lisan, ada di amal. Lihat yang bawah.
Bagaimana hati yang beriman, bagaimana lisan yang beriman, bagaimana perbuatan yang beriman. Atau bahasanya bagaimana hati yang la ilaha illallah, lisan yang la ilaha illallah, dan amal yang la ilaha illallah. Ini kan. Saya namain materi ini dengan segitiga emas iman. Hati beriman, lisan beriman, perbuatan beriman, itu terpenuhi, keluar miracle. Dijamin insya Allah. Sekarang kita lihat dulu, tanda hati beriman itu apa sih? Kita udah bahas tadi. Orang kenal akan muncul ketenangan, kan gitu ya. Orang kenal akan muncul kepercayaan. Dan percaya itu, iman itu akan menimbulkan ketenangan. Berarti parameter hati beriman apa? Tenang. Tenang ya. Kena masalah, dia nggak panik. Karena dia tenang. Dia tenang di situ. Nanti kita bahas. Tanda lisan beriman apa? Dalam kondisi apapun, ngomongnya positif. Dalam kondisi sesulit apapun, dia ngomongnya positif. Dan tanda perbuatan beriman itu apa? Tanda kita tuh beriman di amal tuh apa buktinya? Yaitu bergerak dalam keterbatasan. Tetap ngelakuin yang bisa kita lakuin di pandemik ini. Apapun sebisa mungkin lakuin aja. Walaupun kita nggak tahu. Ini dengan utang sekian miliar, saya gimana Mas? Anda bisa cek di kisah manapun. 3 ini selalu ada. Siti Hajar ditinggalin sama Nabi Ibrahim. Hatinya tenang. Buktinya apa? Wajahnya itu berseri-seri ketika Nabi Ibrahim bilang, "Yes, ini dari Allah." Tenang. Langsung adem. Monggo Mas, jalan aja. Lisannya ngomong apa? Positif. Jika ini dari Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Dan perbuatannya dia tetap bergerak dalam keterbatasan. Buktinya apa? Sa'i dia. Lakuin hal yang bisa dia lakuin. Dan apa yang kejadian? Pertolongan Allah hadir. Zam-zam. Mau contoh yang mana lagi? Mau contoh Nabi Musa? Oke. Nabi Musa pun 3 ini ada. Hatinya tenang. Kenapa? Dia ngomong begini, Allah sampaikan. Qala kalla. Di tengah tuh, depannya laut, belakang ada orang mau bunuh. Beliau bilang, qala kalla. Inna ma'i rabbi sayahkin. Jangan takut. Sekali-kali mereka nggak akan bisa nyusul. Nggak mungkin bisa nenangin orang kalau dia nggak tenang. Maka hatinya lulus, centrang, tenang. Lisannya lulus, ngomong apa? Nggak bakal kejadian. Allah bersamaku dan akan memberi petunjuk. Padahal petunjuknya belum kelihatan. Positif ngomongnya. Dan perbuatannya bergerak dalam keterbatasan apa? Dia disuruh sama Allah, pukulkan tongkatmu ke laut. Hubungannya apa? Laut sama tongkat. Coba Anda ngerasa nggak kalau jadi Nabi Musa, Anda mau ngomong apa coba? Ya Allah, hubungannya apaan ya Allah? Laut sama tongkat. Kalau perintahnya masih begini, pukulkan tongkatmu ke kepalanya Fir'aun, masih logis. Tapi disitulah mau diuji. Kamu menuhankan ikhtiarmu atau aku? Dan Nabi Musa lulus, lautnya dibelah. Banyak kisah-kisah. Pun dengan ini tahadus bin nikmah, semoga Engkau ya Allah rahmati kami, ampuni kami. Dan ini sebagai ibrah, semoga 2018 November 2018 saudara Anda semua yang lagi ngomong di depan kamera ini, tiba-tiba Allah tetapkan kena hutang 100 miliar. Ada ternyata di kisah hidup saya. Sama Allah dikasih hutang 100 miliar. Seumur-umur gak pernah punya. Tiba-tiba dibikin salah. Kerjasama sama orang. Dan orangnya kabur. Uangnya dibawa. Dan disuruh nanggung. 100 miliar itu di ribuan orang. November 2018. Tapi hari itu kita belajar bahwa
Kalau ada yang bilang kita diuji dengan omongan kita sendiri, saya rasa saya punya pemahaman lain. Itu apa? Allah mencoba menginstalkan apa-apa yang kita sudah ketahui, apa-apa yang sedang kita pahami untuk menjadi sebuah akhlakul karimah, iman yang hidup, amal yang nyata, dan ingin dibentuk sebaik-baik bentuk. Bahasa manusianya salah kerjasama, tapi bahasa Allahnya, ya kamu harus digituin, dan kalau enggak kamu sombong nanti, dan lain-lain. Saya nggak bisa cerita banyak nih, sebenarnya mau cerita banyak, tapi waktunya terbatas. Dan intinya alhamdulillah dengan izin Allah, hitungan per hari ini itu sudah tinggal 20M lagi. Dan bahkan beberapa minggu yang lalu secara de jure masalah itu dengan izin Allah sudah selesai. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Saat itu yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita meyakini bahwa semua terbaik dari Allah. Disitulah, dan Allah nggak ninggalin kita. Disitulah muncul ketenangan. Dan secara lisan, kata masalah itu kita ngomong apa? Dan terus kita melatih. Alhamdulillah ya Allah, ini baik dari Engkau. Alhamdulillah ya Allah, ini baik dari Engkau. Dan apa yang bisa kita lakukan saat itu adalah lakukan semaksimalnya. Kita tetap berstrategi, kita tetap merancang hal-hal yang bisa dirancang. Dan alhamdulillah per hari ini malah Allah berikan yang lebih lah dengan izin Allah. Sebentar. Saya jadikan ini co-host dulu. Oh, bentar. Sebentar. Saya akan jadikan ini host. Oke. Saya izin. Saya akan percepat. Banyakan dari kita adalah gagal di 3 tempat tadi. Hati kita nggak tenang. Ketika hati nggak tenang, munculnya apa? Lisannya berkata negatif. Aduh, hancur ini. Nggak bisa ini. Mati udah kita ini. Pandemik ini menghancurkan semua ini udah. Negatif. Dan akhirnya perbuatan kita ngapain? Diam di tempat. Udahlah, pasrah aja lah. Itu bukan pasrah, nyerah. Dan akhirnya pertolongan Allah nggak muncul. Satu Anda lakuin, ngaruh ke yang lain nanti. Ini efek-efek kalau kita lakukan, tapi saya nggak bisa bahas di sini. Intinya akan muncul 3 hal ini. Someday saya doain deh semoga semua bisa ikut PPA. Kita akan bahas seharian nanti materi-materinya. Dan satu hal saya mau ngajak teman-teman semua. Bahwa saya pernah di satu titik terendah di hidup dulu. Saya keluar kantor beberapa tahun yang lalu. Saya cuman orang kantoran. Kemudian, bukan cuman ya, alhamdulillah dimasukin kantor. Tapi memutuskan resign gara-gara salah mindset. Karena apa? Saya berpikir saya harus bisnis. Saya bisa bisnis. Yang ada, habis resign, nggak berani keluar rumah 7 hari saya. Nggak berani keluar rumah 7 hari karena malu sama tetangga. Karena nggak ada kerjaan, tertekan, dan lain-lain. Sampai mengurung diri saya 7 hari. Dan habis itu, saya mencoba usaha dengan jualan ini, jadi tukang gorengan. Saya pernah jadi tukang gorengan. Jual buaya garing saya dulu, lidah buaya saya bikin gorengan. Tapi bangkrut dalam waktu 3 bulan. Dan saat itu saya ingat banget. Ada satu hal yang mengubah hidup saya, yaitu sholat asar saat itu. Dan saya ngomong gini di sholat asar. Ya Allah, mulai hari ini ya Allah, jadikan hamba seperti apa yang Engkau mau. Dan jangan jadikan hamba seperti apa yang hamba mau ya Allah. Ya Allah, tolong bikinin hamba tiap hari agendanya ya Allah. Dalam kondisi tertekan. Dan ya Allah, ini tangan saya, ini lisan saya, ini kaki saya, ini waktu saya, ini uang saya, ini semua dari diri saya, ini hidup saya dan ini mati saya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hamba wakafkan diri hamba padamu ya Allah.
pakai untuk jadi jalan manfaat buat banyak orang. Dan Masya Allah, singkat cerita Anda tahu yang terjadi? Allah rubah 180 derajat sampailah hari ini. Alhamdulillah Allah perjalankan ke Al-Aqsa, ke sini, bisa bangun ini dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Singkatnya gitu, kawan-kawan. Saya mau muterin video ini sebenarnya, tapi melihat waktu sudah nggak buru. Anda lihat di YouTube aja nanti. Saya langsung mau bagi tips-tipsnya. Dalam kondisi pandemik ini, maka me time lah. Jedalah sejenak hidup untuk berduaan sama Allah. Untuk nanya ke diri sendiri tentang 3 pertanyaan hidup ini. 1, kita dari mana? Tanya ke dalam diri, saya ini dari mana sebenarnya? Ketika udah tahu dari mana, harusnya kita akan tahu. Seharusnya harus ngapain gitu. Loh, saya seharusnya begitu, tapi sekarang kok saya sedang begini ya? Saya ngikutin nafsu akhirnya. Dan akhirnya kita akan menanyakan, saya mau kemana? Jadi apa yang harus saya selesaikan di sisa hidup ini? Maka Anda akan ketemu dengan keterbimbingan dari Allah. Dan wakafkan diri. Setelah menemukan pencarian diri itu, maka kalau Anda mau, wakafkan diri. Wakafkan diri. Nanti Allah yang nonton. Nanti Allah yang nonton. Insya Allah. Dan setelah itu, buktikan. Setelah kita mewakafkan diri, bukan artinya kita tidur-tidur di rumah. Tapi Allah bilang apa? فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, kita jadi IOA, employee of Allah, kita bilang. IOA itu employee of Allah. Karyawannya Allah. Orang yang mendedikasikan hidup mati semuanya buat Allah. Maka buktikan langkah selanjutnya. Bertawakallah, bergeraklah dalam keterbatasanmu. Tapi kalau saran saya juga, agar sempurna, bergeraklah berjamaah. Jangan sendirian. Karena bergerak sendirian, dia akan takut. Tapi 2 orang takut, akan muncul keberanian. Maka untuk itulah saya tuh bikin komunitas agar bergerak bareng-bareng. Bukan bikin ya, saya bergerak di komunitas. Dan Allah bilang, tangan Allah bersama jamaah. Pertolongan Allah bersama orang-orang yang berjamaah. Dan innal barakata ma'al jamaah. Sesungguhnya keberkahan itu ada di dalam kebersamaan. Jadi terus bareng. Inilah ekosistem yang sedang saya coba dan kawan-kawan bikin. Biar nggak ada orang-orang lagi yang kelaparan, yang ketakutan finansial kurang. Kita dengan izin Allah titipin Iwa Gold, emasnya di sana. Dan kita bikin coba banknya, yaitu Iwa Club. Di sana kita legalitasnya koperasi syariah gitu. Dan kita munculkan bisnis-bisnis muslim di bawah. Teman-teman yang punya bisnis kita support dana dan ilmu-ilmu bisnisnya. Barangnya kita kumpulin di Muslim Global Market. Udah kita dari kita untuk kita oleh kita semua di situ. Dan tujuannya ngegedein satu tempat yaitu wakaf peradaban. Dan ini udah dilakuin Lazisna juga nih, bergerak di sosial, Masya Allah. Dan ini yang kita lakukan di unit-unit bisnis hari ini pandemik, bukan hanya kita kasih penguatan spiritual. Yuk teman-teman aktifin tuh oven hadiah ulang tahunnya, hadiah pernikahannya dulu yang nggak kepake. Kita bikin kelas, kita bikin yang namanya sahabat dapur. Menunya macam-macam. Kita ajarin, datengin chef-chef terbaik. Bikin pizza lah, bikin apalah, dimsum lah, bikin inilah. Dan ini langsung diajarin chefnya. Dan Masya Allah, ini sekarang udah ada yang baru jalan brownies saja udah 500 loyang tuh udah kejual. 500 kali untungnya misalkan 50.000 udah 25 juta. Dalam pandemi ini. Hanya belajar. Dan akhirnya bisa punya toko sendiri kue. Kita memang berdayakan. Habis itu kita bikin warung makan gratis. Kita bagi-bagi. Ada yang namanya IOA berbagi pangan. Terus juga kita hadirkan bisnis-bisnis juga penguatan mereka dengan emas-emas ya. Jadi punya toko emas tanpa harus punya toko emas fisiknya. Kita bikinkan ini semua. Dan alhamdulillah ada yang dalam berapa bulan udah 1 M. Masya Allah dengan izin Allah.
dan kita gerakin ke wakaf. Saya cepetin aja, kita arahkan semua akhirnya ke wakaf produktif. Ada tambak udang, ada domba, ada pertanian, dan wakaf produktif itu terus berputar untuk membiayai bisnis muslim dan banyak hal lagi. Kita support. Dan banknya kita bikin insya Allah juga nih, namanya Iwa Club, bergerak di pembiayaan syariah, nggak ada riba-ribaan insya Allah. Bahkan kita bebasin riba juga. Yang punya bisnis kita partnering kalau Anda mau juga. Dan juga kita ada financial planner buat Anda. Dan besok, persis besok, yang mau ikut bisa ikutan di sini juga. Yaitu kita akan launching program yang kedua, ada 2.0. 1.0 kemarin udah jalan, The Syirkah. Kita kembangin harta Anda secara syariah dengan akad syirkah. Kita support bisnis-bisnis muslim dan hasilnya kita bagi hasil. Dan kemarin perdana terkumpul 11 atau 13 M, saya lupa. Dan pengembangannya dalam 3 bulan udah ratusan juta dengan izin Allah. Nah ini langkah-langkah nyatanya sih. Bergerak dari narasi, bergerak dari pemahaman, menjadi membangun peradaban. Insya Allah. Dan moga-moga bisa kerjasama juga nih sama Lazista. Lazista udah memulai jauh, kita mah baru ini. So, gitu aja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Kata kunci dari saya terakhir, be an employee of Allah, and let's see what will happen. Your life will never be the same again, insyaAllah. Bagi yang mau kontak, silakan, itu ada nomor-nomor saya di sana. Tabarakallah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke MC kembali. Halo Mas Restu, suaranya trouble kayaknya. Ya, jadi Mas Randy, Masya Allah banget nih Mas. Dari awal mulai udah merinding banget nih, terus juga memang, udah berat nih mata nih kayaknya Mas. Ya, jadi buat teman-teman mungkin ada yang sedikit sampai menunggu asar ya. Buat teman-teman yang ingin bertanya seputar masalah pribadi yang sekarang lagi dihadapi nih, mungkin mumpung ada masternya nih, bisa langsung di chat aja nanti. Mungkin bisa dijawab sambil menunggu waktu salat asar ya, sampai waktu habis. Nah Mas, saya juga sebenarnya mau mengucapkan terima kasih nih ke Mas Randy nih Mas, karena jujur jujur jadi beberapa waktu ini itu saya juga sama Mas, sempat terlibat hutang, mungkin tapi nggak sebesar Mas Randy Mas, ya sekitar 40 jutaan. Ini tuh Masya Allah banget. Jadi awalnya itu saya pede ngambil rumah nih Mas, ceritanya Mas. Pede ngambil rumah. Ternyata dari ngambil rumah itu, walaupun ininya syariah, kedoknya syariah, ternyata setelah diusut ke sini itu masih banyak riba Mas. Masih banyak riba di sana, di dalamnya. Nah, mulai dari pas pengambilan rumah itu, masalah tuh muncul sampai tiba di satu titik salah kerjasama sama seperti kayak Mas Randy tadi. Hutang lah 40 juta tadi tuh Mas. Dan masalahnya saya dengar kita sempat ini juga ya Mas, sempat podcast bareng ya saat itu ya. Iya. Saat itu coba dengar lagi yang podcast kita, dan ternyata saat saya masuk, saya pengen coba tahu lebih jauh lagi gitu. Akhirnya masuk ke YouTube-nya Mas Randy tuh, yang saat itu bareng siapa ya, di sebuah acara lah, lagi ngebahas kisahnya Nabi Yunus. Terus juga kebetulan memang punya bukunya Mas Randy juga. Jadi Mas Randy ini memang penulis buku juga ya, penulis buku PPA, dan saya punya buku pesan cintanya nih Mas. Saya baca lagi, itu saya dengerin lagi kisahnya Nabi Yunus dari Mas Randy. Ternyata poinnya adalah yang Mas Randy bilang, baca pesan cintanya. Jangan fokus sama masalahnya, jangan fokus sama solusinya, jangan terfokus sama solusinya, jangan fokus sama cari masalahnya. Mas Randy itu bilang kayak gitu. Akhirnya saya baca pesan cintanya Allah, ternyata masalah ini tuh muncul dari riba tadi sih Mas. Akhirnya ya udah, ini rumah nggak saya oper kredit nggak apa, udah saya ikhlasin, saya tutup,
Dan masya Allah dari situ dapat proyekan yang bisa melunasi hutang itu sekejap gitu Mas. Masya Allah. Itu saya makanya saya terima kasih sih udah mengingatkan itu, dan ya alhamdulillah sekarang jadi saat itu benar-benar dalam posisi yang down, terlibat hutang 40 juta, perusahaan bangkrut, kita umroh yang waktu itu kita podcast bareng itu bangkrut, bingung mau bayar dari mana, dan ya udah ternyata masalahnya itu dari sini, saya selesaikan itu dan sekejap hutang itu lunas dengan adanya proyekan baru. Dan juga alhamdulillah sekarang Allah titipkan usaha juga berupa rumah teduh hamba, dan juga ini saya punya produk juga nih Mas, spray Ruqyah Alfat. Spray Ruqyah Alfat. Jadi selama ini kan orang-orang pada Ruqyah kan offline ya Mas ya, dengan adanya ini nggak perlu offline, udah selesai nih rukiahnya. Masya Allah. Dan ya tadi sih saya terima kasih banget sih sebenarnya sama Mas Edi. Alhamdulillah. Ini juga Mas udah ada pertanyaan nih Mas. Dari Mbak Siti Hodijah, masalah pengalihan cicilan rumah karena suami sudah tidak sanggup lagi, sedang penghasilan saya belum mencukupi, apa yang harus dilakukan nih Mas? Ya tadi kalau dibahas nih panjang gitu ya. Jadi sebelum buru-buru menyelesaikan masalah, dibaca dulu Allah mau ngomong apa dari masalah itu. Itu yang seperti Mas Restu tadi udah sampaikan, Bu Siti Hadijah. Jadi gini ya, saya mau nanya. Yang ngasih masalah siapa? Allah. Yang nyelesain masalah, yang bisa nyelesain masalah siapa? Allah. Yang punya semua, yang bisa mendatangkan kesempatan, bantuan, dan lain-lain untuk penyelesaian masalah siapa? Allah. Tapi yang bikin masalah siapa? Kita. Enak ya, kita yang bikin masalah, tapi yang nyelesain Allah tuh enak bener. Dan lantas, kalau semuanya tadi jawabannya adalah Allah, lantas kita ngapain dong? Kita harus ngapain? Sebelum buru-buru berikhtiar, maka baca dulu pesan cintanya. Kenapa Allah ngasih problem tuh? Sama kayak Nabi Yunus, itu pelajarannya di situ, kuncinya di situ. Nabi Yunus kan nggak nyala-nyalain keadaan. Ya Allah gelap banget nih, itu fokus sama masalah tuh. Sama kan, ya Allah saya harus kayak gimana nih dengan rumah saya, oper kredit atau gimana? Gak gitu dulu. Tapi Nabi Yunus ngapain dulu? Beliau flashback. Sebelum kejadian saya ngapain? Sebelum ditenggelamin di 3 kegelapan saya ngapain? Ternyata beliau ngapain? Ninggalin umatnya dengan keadaan marah. Kenapa marah? Boleh nggak marah? Wajar nggak marah? Ternyata nggak wajar marah tuh. Selevel Nabi nih. Kenapa Nabi Yunus marah? Karena diajak kebaikan orang nggak mau. Loh, pertanyaan saya, yang bisa ngerubah mereka siapa keadaan itu? Kan Allah. Tugas Nabi Yunus harusnya sebagai mengingatkan. Ketika diingetin orang yang diingetin nggak mau berubah, dan kita pakai marah ninggalinnya, berarti secara nggak langsung Nabi Yunus merasa yang bisa ngerubah siapa? Dirinya sendiri. Makanya kecewa dan marah. Berarti secara nggak langsung mengambil posisinya siapa? Posisinya Allah. Di situ beliau sadar salahnya. Oh, saya menuhankan ikhtiar saya. Dan itu kunci terbesar. Allah belum nolong kita loh. Gemboknya di situ. Karena kita ngerasa bisa nyelesain masalah kita sendiri. Dan lihat, ketika Nabi Yunus sudah bisa baca pesan cintanya, beliau ngomong apa? Bukan ngomong, ya Allah keluarin dari kegelapan ya. Kan enggak. Tapi pesan cintanya langsung beliau ngerti bahwa dia salahnya. Telah mengambil posisinya Allah, maka beliau ngaku. Yaitu apa? La ilaha illa anta. Iya, nggak ada Tuhan selain engkau ya Allah. Maha suci engkau yang tidak bisa dipersekutukan oleh siapapun, nggak pantas dipersekutukan oleh siapapun, termasuk sama hamba ya Allah yang merasa bisa ngerubah mereka. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, saya yang zalim ya Allah. Dan apa yang kejadian? Ikan itu disuruh sama Allah ke pinggir laut, dikeluarin, umatnya udah Allah rubah.
Yang nyelesain Allah. Jadi sebelum buru-buru nanya kumaha, tanya dulu why, kenapa. Itu dulu aja. Kalau dibahas kumahanya panjang soalnya. Mas Restu suaranya nah. Oke. Kayaknya Ya, Masya Allah tadi benar kata Mas Randy, sebelum kita buru-buru harus gimana nih gitu, baca dulu pesan cintanya Allah, kenapa sih Allah ngasih itu gitu. Karena pasti ada yang kita lakuin gitu. Nah, Mas ini juga ada pertanyaan lagi, tapi sebelum saya bacain buat teman-teman yang belum ngisi linknya nih, supaya kita bisa tahu juga kegiatan dari Lajisna sendiri, supaya juga bisa support kita, bisa support Lajisna lebih baik lagi dalam pengadaan Zoom meetingnya, bisa tolong diisi untuk link bit.ly-nya ya, supaya kita tahu nih saran-saran, kritik dan sarannya dari teman-teman semua seperti apa. Dan saya nambahin sedikit Mas Restu. Ya. Nambahin dikit. Ya boleh Mas. Teman-teman, gak ada yang kebetulan. Hari ini kita ditemuin sama wasilahnya adalah acara Lazisna. Dan Allah bilang, melalui Rasulnya, tidak dikatakan bersyukur seorang hamba sebelum dia bersyukur kepada wasilah dia dapat nikmat. Hari ini kita dapat nikmat ketemu sama Allah. Wasilahnya adalah Lazisna. Maka tanda bersyukurnya kita terima kasih ke Lazisna. Salah satu tanda terima kasih apa? Support kegiatan-kegiatannya. Dan sebenarnya yang butuh Lazisna itu bukan Lazisna butuh kita. Kita yang butuh Lazisna. Karena dengan kayak gitu harta kita jadi kekal dan berkah. Kenapa? Dana-dana teman-teman itu dibantu disalurkan oleh teman-teman Lazisna. Coba aja buka websitenya. Ada yang buat Palestina lah, ada yang buat inilah, buat ini, banyak banget. Harta itu yang dimakan jadi kotoran, yang dipakai itu usang, tapi yang disedekahkan ini akan bertahan dan malah mengundang keberkahan. Ya Allah, saya udah nyampein. Silakan teman-teman mau eksekusi atau enggak. Salah, betul sekali. Buat teman-teman juga yang pengen tahu, pengen ngecek Lajisna lebih jauh, bisa cek di www.lajisna.org atau juga bisa follow Instagramnya di @lajisna. Nah Mas Randy, ada lagi nih Mas. Saya sudah 3 bulan ini di rumah terus semenjak kena pengangguran karyawan akibat pandemi. Tapi belum bisa menemukan pesan cintanya. Bagaimana cara membaca pesan-pesan cintanya? Ya sekali lagi dijelasin ini panjang banget gitu ya. Waktunya juga nggak cukup. Jadi mohon maaf. Tapi saya kasih kata kuncinya aja. Cara membaca pesan cinta adalah langkah pertama, bayangkan kemungkinan terburuknya dulu. Bayangkan kemungkinan terburuk yang kiranya akan menghampiri Anda. 3 bulan nih. Kalau 1 tahun, kira-kira kondisi rumah tangga gimana? Kira-kira kondisi bisnis gimana? Bayangin dulu yang terburuk. Yang kedua, latih diri hati untuk siap menerima itu. Dari situlah akan muncul ketenangan. Nah, ketika sudah mulai tenang, barulah bisa kita, artinya udah ridho gitu, nothing tulus. Kita udah siap kehilangan, disitulah baru kita bisa baca, lebih mudah membaca pesan cintanya Allah. Karena dalam kondisi takut seperti tadi, hanya bisa ngeliat pintu ketutup, tapi pintu kebukanya nggak kelihatan. Gitu dulu. Insyaallah. Itu Mas, ada lagi nih Mas. Terakhir mungkin ya, pertanyaan terakhir. Ya, terakhir hari ini. Buat nextnya bisa tadi kan ngecek ke Instagramnya Mas Randy, bisa klik juga di websitenya dari PPA dan EOA ya Mas, Employee of Allah-nya bisa dicek semua itu, Masya Allah. Banyak banget, saya juga udah ngeliat itu. Ini Mas, di sini ada yang nanya nih, Mbak Septawati, kebetulan katanya saya ada usaha di angkutan transportasi Mas, di angkot. Sudah berjalan 2 tahun dengan pandemi ini, tidak bisa membayar cicilan. Saya udah pasrah, kata beliau, jika hendak ditarik dealer. Alhamdulillah, bulan Februari 2020, satu angkot saya hilang. Saya ikhlas nih Mas, katanya, mungkin ini adalah teguran dari Allah. Tersisa 2 lagi Mas, gimana dengan 2 kendaraan lagi yang statusnya itu masih riba Mas, minta sarannya.
dari Mas Reza Randy, syukron. La haula wala quwata illa billah. Ya, ada beberapa pilihan. Kalau yang tersisa itu kan, maka ada yang bahasa kawan saya tuh di apa ya? Saya juga lupa bahasanya dia. Tapi intinya ada yang kalau berani ya udah di stop. Itu kalau itu pilihan pertama. Ya udah langsung balikin lah, nggak usah main riba-ribaan lagi. Itu pilihan. Atau yang kedua, tidak menambah lagi. Pastinya udah dimulai dengan taubat ya. Tidak menambah lagi. Dan yang ketiga, perbaiki dengan ikhtiar-ikhtiar dan juga amal-amal yang lebih baik untuk menutupi salah-salah yang sebelumnya. Dengan akhirnya ketika hasil ini udah mulai besar, bisa menyetop yang tadi. Jadi ini preparing buat pindah haluan. Simpelnya begitu. Atau kalau perlu pakai program syirkah. Itu kan syirkah. Tadi yang sudah saya sampaikan. Makanya Iwa Club itu salah satu yang kita buat untuk salah satunya pembiayaan syariah. Misalkan gini contoh pembiayaan syariah nih. Anda mau beli motor dikasih uang, balikin, misalkan saya kasih 10 juta, balikin 15 juta. Ya itu namanya bukan pembiayaan syariah. Tapi misalkan Anda butuh motor, saya beliin langsung motornya. Jadi ngasihnya bukan duit, saya beliin langsung motornya 10 juta. Saya jual ke teman-teman 12 juta. Maka cicil aja. Nah itu nggak riba. Karena kita akadnya transaksi jual beli. Nah gitu. Kalau nggak bisa menuhin gimana? Nggak ada denda. Nah itu kita berkomitmen di situ. Tapi kita nggak di lembaga itu juga nggak kayak kita dorong mereka kayak minjem. No. Kita mau ngerubah wajah koperasi itu. Nggak ada kayak gitu-gitu. Kita pengen benar-benar ini jadi banknya Muslim mudah-mudahan yang udah jalan membiayai bisnis-bisnis Muslim. Bukan hanya membiayai, tapi disupport keilmuannya, sistemnya. Ayo laporan keuangan gimana? Udah bisa bikin belum? Ya nggak ngerti mas. Ya udah kita bikin aplikasi POS. Kita ada tim IT sendiri untuk membuat itu. Pokoknya gitu lah. Banyak supportnya mas Restu. Masya Allah, alhamdulillah. Iya mas, saya juga sempat ditawarin tuh mas yang IO Gold. Nanti kita bisa komunikasian lebih lanjut di belakang. Siap, insyaallah. Alhamdulillah, jazakallah khair Mas Randy sudah mau sharing-sharing lah sama kita yang ya kita kayaknya emang haus banget nih Mas buat apa ya, buat menyiram kolbu kita nih. So, terima kasih Mas Randy dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di room Zoom-nya Lazisna, dan semoga apa yang kita dapat hari ini bisa membawa manfaat untuk kita ke depannya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan membaca hamdalah. Istighfar dengan sebaik-baiknya. Astagfirullah. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Terima kasih banyak Mas Randy. Semoga kita bisa bersinergi lagi Mas ya di lain kesempatan Mas. Insya